Ayo sama-sama kita jaga proses pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Pringsewu agar berjalan berintegritas, demokratis, tentu lebih supaya misal kita bersama-sama dirayakan dengan riang gembira. Maka akan muncul misal apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu adalah terkait dengan pemimpin yang memang diharapkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Pringsewu. Oke, selamat sore pemirsa Lampung Pos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andre Prasetyo dan rekan saya Asrul Septian dalam podcast Lampung Memilih. Nah, di dalam podcast Lampung Memilih ini kita bakal bahas yang paling deket nih atau yang lagi ongoing, yakni persiapan Pilkada Serentak 2024. Perlu diketahui persiapan Pilkada ini bakal diselenggarakan pada 27 November mendatang ya. Sebelumnya kita juga udah melaksanakan nih pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Kita sudah memilih presiden, wakil presidennya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD RI. Nah, kita juga pengen tahu nih sekarang bagaimana proses pilkada serentak khususnya di Kabupaten Pringsewu bersama Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Mungkin tidak perlu berlama-lama nih ya, kita langsung aja perkenalkan Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Bang Suproyandi ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, gimana Bang? Kita manggil apa nih Bang? Bang Rondi atau gimana Bang? Kayaknya abang aja lah ya. Abang aja ya Bang? Iya, kita sama-sama abang ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Bang? Mungkin Bawaslu Kabupaten Pringsewu sendiri nih Bang? Iya. Bawaslu Pringsewu kan hari ini kita sama-sama tahu ya bahwa tahapan pilkada sudah mulai. Iya. Selain kami melakukan tahapan misal perekrutan badan ad hoc, tetapi hari ini kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengawasan. Salah satunya adalah hari ini masih dalam tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit. Nah, gitu aktivitas kami di Bawaslu dalam hal pengawasan. Seru, ada yang mau ditanyain tuh? Ya mungkin ini podcast anak muda ya. Mungkin banyak juga yang nanya Bawaslu ini apa sih, KPU ini apa mungkin. Karena pemilih kita juga kan didominasi kalau nggak sekarang dengan pemilih pemuda ya. Dari Gen Z maupun milenial lah. Kalau Gen Z itu dari umur 17 sampai 25 tahun. Nah Bang, mungkin bisa jelaskan secara umum sih Bang, Bawaslu itu apa dan tugasnya apa supaya anak-anak muda ini melek juga loh Bang. Oh gitu, siap. Jadi Bawaslu ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tentu Bawaslu ini adalah instrumen negara. Dalam hal ini adalah negara untuk mengawasi semua proses tahapan pemilu, baik dia pilkada. Kalau pemilu sudah kita lewati bersama di 14 Februari dan sudah ada penetapan ya kan, sudah ada misal tinggal nunggu pelantikan. Tapi hari ini kita menghadapi pilkada. Tentu dalam hal pilkada juga Bawaslu mempunyai tugas yaitu mengawasi semua tahapan proses pilkada. Dalam kaitannya misal menjaga proses demokrasi, pilihan kepala daerah itu kan termasuk demokrasi itu berjalan sesuai dengan asasnya kan. Kita ini kan punya pemilihan misal uber jurdil. Nah, tentu kita berharap bersama-sama masyarakat dan stakeholder setempat bahwa kita dalam pelaksanaan pemilihan kada di Kabupaten Pringsewu kita ciptakan dengan penuh riang gembira tentunya kan. Tapi riang gembira itu kita juga harus memastikan bahwa integritas penyelenggaraan pemilihan itu tetap terjaga ya kan. Yang kedua, yang seterusnya adalah pelaksanaan pilkada itu harus demokratis karena yang gembira itu kan harus demokratis juga gitu. Nah, saya kira terkait dengan Gen Z ini kan yang lahir 2012-an misalkan. Nah, itu kan yang 12 ke bawah ya, itu ya sangat berkepentingan misal terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan ini. Kami berharap generasi Gen Z ini misal dapat mengoptimalkan misal perannya dalam hal proses pilkada di Kabupaten Pringsewu. Baik dia secara aktif ya kan dalam melakukan secara substansi nih partisipasinya. Misal ikut serta mengawasi semua proses supaya misal proses
jalannya pemilihan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus yang itu adalah gunakan hak pilihnya misal dengan bijak. Bukan hanya misal digunakan, tetapi saya berharap misal Gen Z ini kan dia punya kepentingan langsung misal terhadap hasil pemilu kita ini pemilihan kita ini ke depan. Maka dalam hal penggunaan hak pilihnya saya berharap juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena ciri-ciri pemilih Gen Z itu adalah salah satunya adalah pemilih yang melek, yang kedua adalah pemilih yang cerdas. Saya yakin mereka dalam 27 November nanti dapat memberikan pilihannya dengan apa namanya ciri-ciri tersebut gitu. Oke Bang, berarti kan ini Kabupaten Pringseu kan melaksanakan pilkada serentak ya. Ada 2 mungkin ya. Yang pertama itu pemilihan bupati dan juga pemilihan gubernur ya. Betul. Nah, ini kan emang penyelenggaranya lebih KPU ya Bang. Dan tahapan pilkada sudah berjalan ya Bang. Betul. Mungkin secara umum Abang bisa jelasin nggak sih Bang dari pertama kali tahapan sampai nanti tahapan di finalnya pemilihan itu apa sih Bang nanti tahapan-tahapannya Bang? Dan yang saat lagi berjalan ini apa dan yang mau berjalan Bang? Ya, baik. Yang pastikan tahapan misal sebelum ini kan misal tahapan perencanaan dan ini. Tetapi yang tahapan perencanaan maksud saya, tapi yang hari ini masih berjalan adalah proses penelitian dan pencocokan data pemilih. Nah, dalam hal ini memang kita ini penyelenggara pemilu ini kan misal di undang-undang itu kan ada 3 misal. 1 DKPP, Bawaslu juga KPU. Nah, 3 lembaga itu adalah satu kesatuan dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Jadi semuanya adalah mempunyai peran yang penting. Tetapi memang kami ini kan dibagi misal DKPP dalam hal ini misal terkait dengan menjaga marwah dari penyelenggara itu sendiri, misal terkait dengan memastikan bahwa penyelenggara itu tidak melanggar kode etik dan lain-lain. Misal. Nah, selanjutnya adalah teman-teman KPU. Teman-teman KPU ini memang juga bagian dari penyelenggara pemilu yang memang teknis terkait dengan teknis nih pelaksanaan pemilu ini secara teknis. Tetapi memang adalah Bawaslu dalam hal ini adalah selaku lembaga yang memang mengawasi misal terkait dengan pelaksanaan pemilihan kada tersebut. Nah, hari ini 3 instrumen itu kan tidak bisa terpisahkan karena memang satu kesatuan dalam hal misal memastikan proses pelaksanaan pemilihan ke depan ini serentak ya kan, gubernur, bupati serentak ini dapat berjalan sesuai dengan asas dan sesuai dengan ketentuannya. Nah, hari ini memang dia di coklit ya. Kita sudah masuk misal coklit. Nah, pencocokan dan penelitian data pemilih itu dimulai misal dari 24 Juni sampai 25 Juli nanti ya, kurang lebih ada 1 bulan lah. Nah, dalam hal ini Bawaslu sesuai dengan kewenangannya misal itu adalah mengawasi semua proses tahapannya terkait dengan coklit ini. Maka ada 3 sebenarnya instrumen yang diawasi oleh Bawaslu. Pertama adalah terkait dengan ketaatan prosedur. Ya. Karena memang kita berharap misal kalau teman-teman kan ini KPU nih coklit nih ya kan dilakukan oleh Pantarlih ya kan, Pantarlih atau PPDP ya kan, petugas pengumpulan data pemilih ya kan gitu. Nah, mereka ini kan kurang lebih 1 bulan. Nah, kita itu berharap misal kita juga bukan hanya berharap tetapi kita melakukan pengawasan secara langsung, pengawasan melekat misal terkait dengan proses itu. Tujuannya adalah supaya misal hak atau mengawal hak pilih warga itu, masyarakat itu dapat kita pastikan. Jadi semua warga negara misal di Kabupaten Pringseu dan Provinsi Lampung misal bahwa yang mempunyai hak pilih itu pasti dipastikan, kita berharap dipastikan misal itu dapat di data sehingga pada pemilihan serentak nanti dia memang masuk dalam daftar pemilih. Nah, memang kita ini kan ada 3 misal terkait Bawaslu itu tagline-nya misal terkait dengan pertama adalah ketaatan prosedur. Nah, ini penting bagi kami misal dan mengajak semua masyarakat untuk memastikan ketaatan prosedur pencocokan penelitian data itu oleh Pantarlih itu berjalan sesuai dengan ketentuannya. Itu. Nah, dengan ketentuan kan memang gini misal Pantarlih itu kan dia harus namanya pencocokan, dia punya data datang ke rumah ya kan, sesuai dengan itu. Nah, selanjutnya misal dia berinteraksi dengan pemilih diakhiri misal dengan penempelan stiker itu kan tanda bukti. Nah, ketaatan prosedur itu kita pastikan misal dalam semua jajaran termasuk Bawaslu Kabupaten, Panwascam sampai dengan PKD itu dilakukan oleh teman-teman Pantarlih supaya kalau dia
apa namanya prosedur itu di dalam ini ya dijalankan dengan baik, maka akurasi data pemilih itu kan juga kita berharap dan kita pastikan bahwa itu baik. Karena gini teman-teman, karena persoalan DPT itu kan kadang kita sering istilah pasti akan muncul setiap baik pemilu atau pilkada kan gitu atau pemilihan. Nah kadang-kadang kalau kita sering diskusi itu adalah DPT itu adalah daftar persoalan tetap, karena pasti akan muncul ya kan data persoalan tetap. Maka dengan berharap misal dalam proses pelaksanaan pilkada ini terkait dengan persoalan tetap itu ya kan dapat kita urai dan selesaikan dengan baik. Kalau misal prosedurnya sudah benar, maka akurasi datanya juga berharap baik. Maka ada output yang kita capai yaitu adalah terjaganya misal hak pilih dari masyarakat itu sendiri, tidak boleh tercederai gitu. Bang, sejauh ini apakah sudah ada persoalan belum dalam tahapan-tahapan pemilu, terutama saat sekarang ini dalam masa coklit, Bang? Ya, gini. Persoalan misal tentu kan secara teknis namanya di lapangan tentu dia tetapi kami ini kan melakukan pengawasan melekat dan teman-teman KPU juga dengan sampai KPU, PPK, misal sampai PPS juga memastikan bahwa itu sampai hari ini memang terkait dengan persoalan misal yang itu mampu diselesaikan secara langsung di ini. Misal karena memang kadang coklit ini kan dia menggunakan misal aplikasi ini coklit itu kan namanya aplikasi itu memang secara ini kadang-kadang ada trouble misalnya terkait dengan koneksi internet misal atau apa. Pada prinsipnya tapi persoalan itu dapat terselesaikan misal dengan baik juga. Terus sampai hari ini memang kami ini kan kami instruksikan semua jajaran karena gini teman-teman, guna memastikan hak pilih warga itu terjamin pada pemilihan pilkada gubernur dan wakil gubernur, kami juga membuka misal posko aduan terkait dengan kawal hak pilih. Kami membuka 9 posko di kecamatan, ya, 1 posko di Bawaslu Kabupaten. Guna misal menerima misal aduan terkait misal ada persoalan-persoalan data pemilih itu. Intinya dalam proses ini kami berharap misal baik kami Bawaslu, KPU semuanya dapat berkolaborasi dan kerjasama guna memastikan misal masyarakat yang punya hak pilih itu terdaftar gitu. Karena memang kan bicara memilih itu kan misal hak hak asasi manusia, hak pribadi ya kan. Tetapi namanya hak itu juga kan kita sebagai instrumen negara kita wajib hadir ya kan untuk mengakomodir misal memastikan bahwa hak itu tidak tercederai. Kira-kira itulah. Gitu sih gitu. Nah, Bang, ini klasik ya kondisi proses coklit ini kan ya kawan-kawan Bawaslu selaku pengawas juga banyak kendala maupun kawan-kawan KPU. Seperti contoh misalnya di coklit ternyata kerja gitu kan, jadi kan mencocokkan waktunya kan juga sulit ya. Orang yang gak ada di rumah atau KTP-nya gak ada. Nah, itu emang PR dari kawan-kawan KPU ya. Tapi ada kendala juga nggak sih dari Bawaslu dalam mengawasinya. Sama kan banyak juga info. Kita kan harus mengawasi jangan sampai ada yang pakai joki, asal tembak data, nitip ke RT, ternyata nggak ada coklit. Nah itu benar-benar diawasi spesifik nggak sih Bang supaya tiba-tiba RT yang main tembak data, terus pakai joki. Nah ini dikhawatirkan ini kan akurasi data bakal rusak kalau pola-pola gini. Nah, proses pengawasannya nanti yang spesifik supaya nggak ada joki-jokian itu loh Bang. Seperti apa sih dan atau ada temuan nggak sih Bang? Ya baru berjalan 4 hari ya kalau nggak salah. Nah itu gimana Bang? Dari terkait dengan persoalan-persoalan itu makanya kalau urusan DPT itu kan daftar persoalan tetap ya kan. Jadi masalah-masalah itu dengan masalah klasik, tetapi memang kami misal sebagai upaya pengawasan dan upaya pencegahan ya kan, Bawaslu ini kan selain melakukan ada tugas pengawasan, ada tugas pencegahan, juga ada tugas penindakan atau penanganan pelanggaran. Dalam hal ini misal dalam hal pengawasan kami melakukan pengawasan. Tapi yang ditanyakan tadi terkait dengan misal kami itu kan gini, Bawaslu itu sebelum kita berharap misal pelanggaran itu dia nggak ada, kan gitu. Maka upaya-upaya pencegahan kita lakukan. Nah, poinnya adalah misal dan kita kuatkan maksudnya tadi adalah dalam upaya misal kami coba terkait dengan memastikan bahwa itu kan pemasaran klasik gitu kan.
Tapi kita memastikan bahwa di pemilihan kada ini itu mudah-mudahan nggak ada, kita berharap juga nggak ada. Kami sudah melakukan koordinasi dengan misal satu adalah dengan penyelenggara yaitu hal tingkatnya KPU. Kemudian memastikan kami juga Bawaslu misal sudah mengeluarkan surat pencegahan semua tingkatan termasuk juga kami di kabupaten ya kan ke KPU, kan Panwascam ke PPK, Panwascam ke PPS misal itu sudah melakukan upaya pencegahan berupa surat himbauan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abang tadi. Ya kan terkait misal memang permasalahan itu berharap pada pilkada ini tidak boleh terjadi karena memang akan kalau memang itu masih ya kan akan berimplikasi kepada misal ada orang yang punya hak pilih tidak terdaftar dan lain-lain. Nah, itu yang kita antisipasi. Pada prinsipnya yang gitu itu kan persoalan yang substansi ya kan. Makanya kami juga sudah menginstruksikan ke semua jajaran memastikan bahwa dalam hal proses coklit ini berjalan sesuai dengan prosedurnya. Termasuk kita berharap kita memastikan bahwa tidak ada joki-joki itu. Karena memang jangan sampai misal ada unsur kesengajaan kan gitu atau ada unsur nyepelein kan gitulah. Jadi gampang nih mentang-mentang saya misal orang situ saya tahu dia main tembak. Padahal yang begitu itu kan udah jelas bahwa tidak taat prosedur ya kan. Kita mengajak semua masyarakat ya kan untuk mengawasi terkait dengan prosedur pencocokan penelitian data pemilih itu. Kami juga membuka posko aduan misal ada email dan lain-lain gitu loh. Nah, siapa? Dalam artian juga kan emang sudah berusaha maksimal ya Bawaslu ini Bang, tapi kalau dari beberapa kali pengalaman kan emang komposisi penyelenggara yang di Bawaslu dengan di KPU itu enggak kayak kasih contoh kalau di Pringsek itu kan 9 kecamatan ya. Berarti Panwasamnya ada 27 ya. PKD-nya itu 131 ya. Nah, sedangkan kartu kepala keluarga aja ya, jumlah kakak itu 138 ribuan ya Bang ya. Nah, bagaimana sih Bang mengakali siasatnya untuk mengawasi ini? Jumlah Bawaslu sangat minim sampai PKD Bang ya. Sedangkan yang mau dicoklit jumlahnya upaya-upaya untuk semua bisa diawasin walaupun jumlah SDM dari minim Bawaslu itu minim. Apa sih Bang yang akan kita lakukan Bang selain buka posko tadi ya Bang ya? Karena bayangin aja ada 100 ribuan kepala keluarga kan harus dicoklit kan. PKD cuma sedikit, satu desa kan satu Bang ya. Bagaimana satu desa bisa mengcover semuanya kan, coklatnya tiba-tiba tidak ada info atau malam sedangkan dia baru pagi-pagi ngawasin coklat 5. Nah itu gimana sih Bang nanti Bang ada formulasinya nggak supaya walaupun SDM-nya minim tapi pengawasannya tetap maksimal gitu ya. Baik, misal apa yang disampaikan memang misal terkait dengan komposisi SDM misalnya antara pengawas pemilu dengan teman-teman KPU itu kan memang kalau dari sisi jumlah ya kan memang dia jauh ya kan. Kalau nggak sesuai nih ya kan, PKD 1 misal PPS 3 Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS ya kan gitu loh. Nah memang itu kan memang kita butuh strategi khusus. Nah, dalam hal ini memang saya pertama adalah koordinasi misal dengan KPU misal itu sudah kita lakukan, upaya pencegahan, himbauan dan lain-lain sudah kita lakukan. Yang kita buka posko juga sudah kita lakukan, misalkan gitu. Terus yang itu adalah kami juga ada adalah patroli pengawasan. Patroli pengawasan itu penting, ya kan. Jadi memang kami begitu launching terkait dengan coklit, maka hari itu juga kami instruksikan semua jajaran termasuk Bawaslu Kabupaten juga melakukan patroli pengawasan guna memastikan misal semua warga negara itu sudah tercoklit. Nah itu patroli pengawasan itu yang kita lakukan. Terus selanjutnya adalah karena kan coklit ini kan di tingkat masyarakat desa ya, misal, maka kami juga sudah minta misalnya instruksikan ke teman-teman Panwascam PKD untuk lebih banyak misal berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya kalau di Pringsek itu kan Pekon dan terkait dengan memastikan semua warganya itu tercoklit, semua tercoklit. Jangan sampai misal ada yang belum tercoklit. Nah, patroli pengawasan ini akan kami lakukan misal sampai dengan masa di 25 Juli nanti guna memastikan mengawal hak pilih itu nanti. Kita melakukan patroli pengawasan itu. Bang, gitu. Coklit itu kan berarti kan verifikasi faktual ya, ketemu orangnya langsung. Tapi kemarin saya dapat info dari KPU sendiri, dia sudah keluar ya Bang, peraturan Komisi Pemilihan Umum yang 7 ya, PKPU 7 2024 ya Bang. Saya baca di dalam itu ada salah satu opsi kalau emang nggak bisa hadir,
video call ya Bang, via dengan sarana Ya, teknologi ya. betul. Nah, poin ini kan tidak ada di waktu coklit pemilu kemarin. Nah, ini baru ada. Nah, gimana sih Bang supaya jangan sampai video call ini jadi yang paling depan gitu, maksudnya malas-malasan kita langsung video call aja, nggak coba kan itu kan tingkat akurasi juga video call kadang sinyal apa itu kan betul. diperbolehkan tapi opsi terakhir katanya Bang. Betul, Nah itu betul. gimana sih Bang kalau misalnya ada yang tiba-tiba nggak ada, baru hari pertama dicek rumah nggak ada, pilih kita video callan aja, boleh nggak sih Bang ya tuh Bang? Jadi kan gini ya, terkait dengan misal video call itu kan sarana sebenarnya teknologi Iya, lagi iya, kan benar. untuk memudahkan kerja guna memastikan misal terkawalnya hak pilih. Memang misal yang namanya coklit itu kan dia harus faktual ya, harus Iya, turun benar. langsung Turun ya langsung. kan. Kita berharap misal dia turun langsung. Artinya terkait dengan penggunaan teknologi itu kan upaya terakhir kalau ya kan upaya faktualnya sudah kita lakukan, misal udah teman-teman Pantarlih lakukan. Nah, memang misal di dalam PKPU misal itu kan dia membolehkan, Iya. tapi itu bukan suatu hal yang misal pada hari ini ditemuin, misal belum ada misalkan gitu, karena dia masih kerja misalkan, ya dia nggak bisa juga misal dia faktualnya di video call-nya di rumah misalkan gitu, dia harus langsung ya kan ke rumahnya, karena memang ada salah satu bukti di coklit itu ada tempel stiker. Kalau dia video call-nya di rumah misal, ya kan stikernya udah tempel di mana? Emang kalau ditempel rumah Pantarlih bisa penuh dong setelah. Nah itu sih gitu-gitu. Berarti buat apa video call kalau sebenarnya ada di rumah ya Bang ya? Iya gitu. Kan males ini berarti. Iya itu bukan memudahkan, tapi dia memanfaatkan kira-kira gitu. Nah memanfaatkan untuk yang kalau bahasa abang tadi adalah males lah kira-kira gitu. Nah, kita berharap ya akurasi terkait data itu kan ya kita penting nih data pemilih. Makanya kita sebagai upaya dan ikhtiar kita misal melakukan patroli, misal melakukan membuka posko aduan terkait dengan kawal hak pilih. Gitu Bang, terkait dengan itu. Sebenarnya terkait dengan apakah boleh menggunakan itu di PKPU 7 tahun 2000 ini kan juga itu berlaku pada saat pencocokan penelitian pilkada juga pemilu juga sebenarnya kan gitu. Nah, gitu sih Bang. Oh, siap. Berarti opsi terakhir ya Bang ya. opsi terakhir. Jangan baru datang tiba-tiba gue video call aja dong. Nah, ini males berarti. Iya. Ini berarti kalau Iya. benar-benar yang nggak bisa pulang-pulang karena kerjaan Ya, atau gitu. ada kendala tertentu, Betul. jarak, Betul. tapi emang secara jujur rumah dia di situ. Gitu, ya betul. Itu Opsi bisa. terakhir lah, Bang, Opsi ya. terakhir. Ya jangan karena ini dia karena bisa ini semua dari rumah ya. Nempel coklat ininya stikernya di mana? Mau ditempel depan rumah dia sendiri ya? Nah, itu kan kurang pas. Maka kita merekomendasikan misalnya ke teman-teman jajaran penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, PPK lewat jajarannya memastikan para petugas Pantarlih itu menjalankan prosedur pencocokan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Gitu. Bang, kan mungkin ada yang lagi rame nih Bang terkait mungkin badan ad hoc sendiri Bang. Oh, iya, Kalau iya, di siap. Pring sendiri ini badan ad hocnya itu di tingkat apa aja Bang? Terus yang udah berjalan di tingkat mana dan yang belum mana Bang? Terus berapa butuh petugasnya sendiri Bang untuk badan ad hoc sendiri di tingkat-tingkat tersebut, dan banyak yang nanya juga nih Bang, spill gajinya berapa? Biasanya kan kepo Bang. Ya, Honornya gitu. berapa? Gitu. Dulu viral soal apa? PPK KPPS. KPPS. Ternyata itu yang Oh, hits ya. udah setara inilah Bang. Banyak Iya, jok-jok video-video iya, iya, merasa gitu. jadi PNS pejabat gak ada itu. Nah, itu sih makanya Ya, salah gitu. satu. Jadi yang sudah atau mungkin kata Anies bahkan yang sudah dibentuk itu apa isi Bang, dan yang belum dibentuk apa Bang? Ya. Iya Bang. Baik. Silakan Bang. Dari sisi Bawaslunya ya. Iya, Dari Bawaslu. sisi Bawaslu. Memang hari ini sebagai langkah persiapan mengawasi semua tahapan pilkada di Kabupaten Pring Sewu dan pemilihan gubernur di Provinsi Lampung, Bawaslu Pring Sewu sudah merekrut 27 panwaslu kecamatan. Oke. Sudah kita lantik dan hari ini juga mereka sudah bekerja ya kan dalam hal mengawasi coklit. Selanjutnya kami juga sudah merekrut lewat panwaslu kecamatan itu adalah panwaslu kelurahan desa atau PKD, ya kan? PKD. Kalau dulu ada PPL, sekarang itu PKD ya kan. Panwaslu kelurahan desa itu kita sudah rekrut di 131 pekon dan 5 kelurahan. Karena di Pring Sewu itu ada kelurahan juga. Ada kelurahan. Ada pekon, ada kelurahan gitu. Ini semua hari ini sudah penuh ya kan, sudah berhasil kami rekrut dan sudah kami juga lakukan penguatan SDM, rapat dalam kantor, terus
lakukan supervisi dan lain-lain. Intinya bahwa semua jajaran ad hoc untuk dari sisi Bawaslu untuk mengawasi tahapan pilkada ini sudah siap dalam mengawasi setiap tahapan pilkada. Guna memastikan misal tahapan pilkada ini berjalan sesuai dengan ya apa yang menjadi harapan kita semua, itu adalah kita mampu menjaga integritasnya misal ya kan, kita juga mampu menjaga demokratisnya. Nah Bang, mungkin tadi nyambung Abang ngomong soal integritas kan segala macam. Kan ada sekitar 27 Panwascam dan 131 PKD. Nah bisa saja kan Bang kerja-kerja mereka itu ternyata nggak independen ya. Kerja-kerjanya berpihak pada salah satu calon tertentu atau tidak tidak netral. Nah itu gimana sih Bang? Ya katanya orang-orang bandel lah ya Bang. Ketemu sama calon oknum. Nah gimana sih Abang supaya nertibin lah kalau ada oknum-oknum atau orang-orang yang PKD Panwascam yang ternyata nggak netral mendukung tertentu atau yang sifatnya melanggar kode etik lah Bang. Sanksinya apa sih Bang mereka itu kalau emang terjadi dan itu seperti apa Bang? Karena integritas ini penting banget ya Bang ya untuk sebagai sebuah badan pengawas ya Bang ya. Betul. Gimana Bang? Lanjut Bang. Integritas itu kan mahkotanya penyelenggara pemilu. Betul Bang. Jadi kalau nggak dijaga ya mahkota udah nggak dijaga itu udah turun ya udah nggak ada artinya lagi kira-kira gitu. Jadi gini terkait dengan misal terkait dengan integritas dan lain-lain terkait dengan badan ad hoc itu memang gini, saya itu harus menyampaikan dan memberikan juga harapan misal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu untuk ikut juga mengawasi kerja kami, ya kan, termasuk juga badan ad hoc. Misal kalau ada memang dugaan terkait dengan salah satu oknum, ini kan bicara oknum. Kalau lembaga kami pastikan bahwa itu tidak ada, ya kan? Tidak ada keberpihakan. Tapi kalau bicara oknum, karena banyak nih 130. Susah ya Bang ya. Makanya kita berharap peran serta masyarakat semua unsur ya kan, baik pemuda dan mahasiswa dan lain-lain ya kan, baik LSM dan teman-teman media juga mengawasi kerja terkait dengan integritas dan netralitas teman-teman penyelenggara ad hoc. Nah itu supaya menjamin terkait dengan karena gini teman-teman semua, ternyata misal salah satu menjadi permasalahan menurunnya misal integritas demokrasi itu salah satunya adalah bisa saja dari faktor penyelenggara. Penyelenggara yang nggak netral, misalkan gitu. Penyelenggara yang berpihak, penyelenggara sendiri yang memang tidak proporsional. Nah, memang dalam upaya kami melakukan pembinaan, saya ini kan misal kalau Bawaslu Pringsewu itu kan 3 nih, ya kan? Ada saya sebagai ketua, sekaligus Koordip SDM misal, ada Pak Adam Malik misal Koordip HBPMHM dalam hal ini lebih kepada pencegahan. Ada Koordip satu lagi adalah Pak Median Sahres Saputra sebagai Koordip PP dan penyelesaian sengketa. Nah 3 kami ini kan di Bawaslu 3 memang kami ini semua di Koordip misal, tetapi memang saya ini kan dikasih tugas tambahan lah ya kan, merangkap jadi ketua. Nah terkait dengan misal apakah kami akan menjamin pada prinsipnya sesuai dengan tugas kami adalah melakukan pembinaan terhadap misal teman-teman ad hoc di bawah itu akan kami pasti lakukan supaya misal mereka itu ya kan dapat memastikan bahwa diri dia itu kan kami ingatkan terus supaya netral terkait dengan proses penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Karena memang kami juga sudah wanti-wanti salah satu yang mendegradasi demokrasi dan pilkada nanti itu tergantung Pringsewu bisa jadi misal kalau ada oknum-oknum dari penyelenggara pemilu yang memang tidak profesional dan tidak netral. Artinya bahwa kami Bawaslu Pringsewu hari ini sama-sama misal mengajak masyarakat untuk mengawasi. Tentu dari sisi penyelenggaraan ad hoc kami juga misal ayo kita sama-sama sukseskan tentu dengan mulai dari diri kita sendiri dengan menjaga integritasnya. Karena penyelenggara pemilu itu adalah mahkota atau kehormatannya ada di integritas. Ayo jangan gadaikan integritas kita demi demokrasi yang lebih baik. Nah, Bang mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kelar. Kita closing. Kemarin pemilu, sekarang pilkada, kan pasti ada potensi-potensi rawan kayak money politik, hoax, sara. Simpel aja deh Bang, maksudnya di Kabupaten Pringsewu ini potensi terjadinya indeks kerawanan pemilu apa sih Bang yang paling penting Bang? Yang sudah Pringsewu ini fatalnya banyak money politik lah, banyak hoax sara atau banyak kayak kendala-kendala TPS-nya jaraknya ini. Yang kendala-kendalanya apa sih Bang? Secara umum aja simpel.
Baik, terkait dengan pemetaan kita tentang ini terkait IKP, Indeks Kerawanan Pilkada ya, itu untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nusa tahun 2004 ini kami memang sudah memetakan. Salah satunya adalah potensi terkait dengan misal satu tantangan kita bersama nih untuk kita tolak pada pilkada serentak itu adalah terkait dengan satu money politik ya. Karena misal itu sangat mendegradasi proses demokrasi itu sendiri, karena praktik-praktik itu juga nggak baik bagi proses pemilihan. Selanjutnya misal kami juga mentitik beratkan terkait dengan netralitas. Karena pilkada ini ya kan juga agak rawan misal terkait dengan netralitas itu ASN, kepala desa dan lain-lain. Tetapi upaya-upaya preventif kami, upaya-upaya pencegahan kami misal untuk memastikan misal itu tidak terjadi sudah beberapa hal misal kami lakukan. Salah satunya adalah kami sudah bersurat ke PJ Bupati Prinseu misal terkait dengan larangan mutasi 6 bulan sebelum pemilihan daerah. Kami sudah layangkan itu. Terus kami juga sudah layangkan surat pencegahan terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri dan perangkat desa itu. Karena memang itu juga salah satu ya kan bisa mencederai proses demokrasi itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya adalah misal selain itu ya kita sama-sama harus jaga misal terkait dengan isu hoaks ya, dan ujaran kebencian. Nah, kita berharap pada pemilu kada nanti serentak ini tahun 2024 itu mampu kita minimalisir. Tetapi memang gini teman-teman semua, Bawaslu itu kan contohnya pemilu 2024 kemarin tuh terkait dengan hoaks, ujaran kebencian dan isu sara itu, dia kan agak berkurang. Benar nggak isunya? Iya, benar banget itu. Nah, karena memang Bawaslu RI sendiri ya kan itu mengawasinya sudah pakai teknologi. Gitu. Jadi kalau ada konten misal terkait dengan kebencian atau hoaks dan lain terkait dengan pemiluan, maka otomatis dia kesaring sendiri. Nah itu Bawaslu RI kerjasama misal dengan Kementerian Kominfo, ya kan. Kalau memang ada itu maka di take down ya, merekomendasikan Kominfo untuk di take down. Itu sampai dengan jajaran ke provinsi sampai ke bawah ke kabupaten. Nah, makanya terkait dengan penanganan isu negatif bahasanya termasuk hoaks dan lain, kami juga di kabupaten dalam pelaksanaannya nanti kami akan membuat pokja bersama. Satu pertama dengan Bawaslu, teman-teman Dinas Kominfo dalam pemerintah daerah, kejaksaan dan kepolisian dalam hal mengawasi terkait dengan konten negatif termasuk hoaks, ujaran kebencian, provokasi dan lain-lain. Forkopimda Gakumdu ya Pak? Ya, bukan. Ini Pokja sendiri. Pokja sendiri ya? Beda. Untuk mengawasi terkait dengan itu. Alhamdulillah misal di pelaksanaan tahun pemilu 2004 kemarin terkait dengan itu sangat menurun. Misal baik dia sampel nasional, provinsi sampai juga di kabupaten kota. Prinseu aman ya Bang ya? Prinseu alhamdulillah aman gitu. Ya Bang, mungkin terakhir nih Bang, karena kita udah panjang juga ngobrol Bang. Mungkin baik. Harapannya apa sih Bang dari Bawaslu Prinseu ya? Untuk masyarakat Prinseu, nanti kan mau pemilihan bupati yang sudah banyak bannernya nih Bang, maupun pemilihan gubernur. Dari Bawaslu sendiri Bang, harapannya apa sih supaya nanti 20 November pesta rakyat kita ini berjalan dengan kondusif, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada sampai ditangkep lah, terpidana lah gara-gara pesta. Maunya pesta kok malah jadi rusuh, bencana kan. Betul. Nah ini harapan kita apa Bang? Jadi begini ya, harapan kita semua bahwa pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik ke depan tanpa dicederai oleh praktek-praktek yang tidak produktif itu sendiri. Harapan kita itu. Misal dengan karena pesta rakyat kalau pemilu kada itu kan itu adalah gini ya, apa sih itu? Pesta demokrasi ya? Iya, pesta demokrasi atau sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerahnya yang dia hendaki. Maka dalam hal ini ya kedaulatan rakyat ini ya saya berharap semua masyarakat Kabupaten Prinseu untuk benar-benar menjaga ya kan, benar-benar mempertahankan kedaulatan ini, jangan misal dicederai dengan praktek-praktek yang nggak baik. Misal, salah satunya adalah misal dengan menerima politik uang dan lain-lain. Karena ini saya sampaikan teman-teman, pada kesempatan yang baik ini ada perbedaan misal perasa di Undang-Undang 7
tahun 2017 misal terkait dengan pemilu dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kalau pemilu misal ini terkait dengan politik uang ya. Politik uang di pemilu itu yang bisa dikenakan oleh setiap orang yang punya hak pilih itu pada hari masa tenang, pada satu hari H. Iya. Sehari hari H. Itu misal orang nih walaupun dia bukan calon, bukan tim kampanye atau tim tim pelaksana kampanye, dia melakukan politik uang baru bisa diproses. Tetapi di pilkada itu agak berbeda rasanya. Jadi ini sama-sama kita mengingatkan sebenarnya. Karena kami Bawaslu itu suksesnya kami itu bukan seberapa banyak pelanggaran yang bisa kami tangani, tapi seberapa banyak misal potensi pelanggaran yang bisa kami tekan supaya tidak terjadi itu. Makanya kita sama-sama mengingatkan ke depan ini misal ada perbedaan misal di antara undang-undang itu. Hari ini saya ingat kita semua bahwa potensi pidana itu kepada semua terkait dengan pidana pemilihan ya. Karena memang di Undang-Undang 10 ini misal itu dia pemberi dan penerima ya, Bang, ya? Dia juga nggak menyebut apakah pemberinya tim sukses misal atau pengurus partai atau calon sendiri, itu tidak menyebut. Penerimaan juga siapa dia tidak menyebut. Artinya bahwa hari ini kita ayo sama-sama misal menolak terkait dengan praktek-praktek politik uang itu. Kalau Bawaslu jangan jelas ya semua bahwa Bawaslu itu dengan jelas setelah pemilu 2024 dan pilkada 2024 ini bahwa terkait dengan politik uang itu adalah kalau harus jelas terkait dengan penolakannya. Jangan terima uangnya, ya jangan pilih orangnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau masih nerima, kami khawatir masih punya beban. Tapi kalau sudah tidak terima, maka kita pastikan tidak punya beban. Ayo sama-sama kita jaga proses pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Pringgung Sewu agar berjalan berintegritas, demokratis, tentu lebih supaya misal kita bersama-sama dirayakan dengan riang gembira. Maka akan muncul misal apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu adalah terkait dengan pemimpin yang memang diharapkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Pringgung Sewu. Oke, mungkin sudah sekian. Sepanjang kita ngobrol ya. Bicara sama abang kita ini. Ketua juga udah pegel kayaknya ini. Baik, mungkin sekian aja. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Pringgung Sewu, Bang Suprondi atas waktunya, Bang. Terima kasih juga ya Bang ya untuk hadir sendiri ke kantor kami, Bang. Siap, terima kasih Lampung Pos dan Lampung Memilih karena ikut serta mengawal dan mensukseskan proses demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Lampung. Semoga pilkada 2024 di Kabupaten Pringgung Sewu sendiri aman dan lancar. Amin, amin ya Allah, itu harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, sekian sahabat Lampung Pos. Terima kasih telah menyaksikan podcast Lampung Memilih bersama Ketua Bawaslu Pringgung Sewu yakni Bang Suprondi. Saya Andre Prasetyo dan rekan saya Asrul Septian Malik. Kami pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Halo Bang.